aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 24 September 2020 berjudul Kemurnian di dalam Rumah Tangga. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Mari kita ikuti penjelasannya. Budi bahasa yang halus adalah kebutuhan besar yang perlu dikembangkan dalam rumah tangga. Ini suatu kesaksian yang berkuasa dalam mengharumkan kebenaran. Dalam diri siapa saja tampak bahasa dan tingkah laku yang kasar menunjukkan hati yang rusak. Kebenaran yang asalnya dari sorga tidak pernah merendahkan penerimaannya, tidak pernah menjadikan dia kasar dan jahat. Pengaruh dari kebenaran itu memperhalus dan melunakkan. Bila mana kebenaran diterima orang muda dalam hati, dia akan menjadi sopan dan hormat. Sopan santun Nasrani dapat diterima hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Kebenaran itu bukan terdiri dari budi bahasa dan cinta tiruan, diterima dengan menundukkan kepala dan tersenyum bodoh. Sopan santun seperti inilah yang dimiliki orang duniawi, dan cara-cara yang demikian jauh dari sopan santun Nasrani yang benar. Budi bahasa yang benar, sopan santun sejak hanya akan diperoleh dari suatu pengetahuan Injil Kristus yang praktis. Kesopanan sejati, kemurahan hati yang benar ialah untuk kebajikan yang perlu ditunjukkan kepada semua orang yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin. Intisari dari kesopanan yang benar ialah perhatian terhadap orang lain. Pendidikan penting dan baik untuk memperluas rasa simpati dan mendorong keramahan secara menyeluruh. Itulah yang disebut kebudayaan yang tidak membuat orang muda merasa terlalu segan terhadap orang tua mereka dan sangat menolong kepada tugas kewajiban mereka. Menghargai keunggulan mereka, sabar terhadap kesalahan mereka, berguna kepada keperluan hidup mereka. Adalah suatu kegagalan jikalau pendidikan tidak membuat seseorang berhati-hati dan lemah lembut, tidak berkemurahan dan tidak suka menolong orang muda, orang tua, dan tidak bersikap ramah kepada semua orang, baik terhadap orang yang malang. Kesopanan Nasrani menjadi pegangan emas yang akan mempersatukan anggota keluarga dalam ikatan kasih yang semakin erat dan semakin kuat setiap hari. Hukum pergaulan yang sangat penting dan peraturan dalam hubungan keluarga akan ditemukan dalam kitab suci. Isi kitab suci bukan hanya standar moral yang terbaik dan murni, tetapi juga standar sifat kesopanan yang sangat berharga terdapat di dalamnya. Khotbah Juru Selamat kita di atas bukit berisi pengajaran yang tak terhingga nilainya bagi orang tua dan orang muda. Pengajaran haruslah lebih sering dibacakan dalam lingkungan keluarga dan menjadi suatu pengajaran yang sangat indah yang perlu diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hukum keamasan itu ialah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sama seperti perintah Rasul itu, di dalam saling menghormati satu dengan yang lain harus menjadi peraturan dalam keluarga. Mereka yang menghargai Roh Kristus akan menyatakan kesopanan dalam rumah tangga, mempunyai roh suka berbuat baik walau dalam perkara kecil. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 1 halaman 404 dan 405. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan berkat rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Saat ini hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati KKR online yang sedang berlangsung sampai saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar dapat dimengerti oleh semua para partisipan. Dengan demikian hidup kami semakin hari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar di dalam pelayanan, biarlah mereka berikan yang terbaik, khususnya kepada saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya berkat sorga senantiasa dilimpahkan kepada mereka, agar di dalam pelayanan dan tanggung jawab mereka dapat lakukan dengan sebaik-baiknya. Hamba berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat-Mu besar bagi hidup mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biar mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT, kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga